Halo adik-adik semua, salam sehat untuk kita semua. Minggu lalu kita telah belajar cara membuat diagram. Untuk kali ini kita akan belajar cara membuat tabel. Untuk itu, silakan kalian membuka buku paket kalian atau buku LKS kalian pada halaman 107. Setelah kalian buka, silakan kalian tandai tulisan mengenai pengertian dan fungsi dari tabel. Seperti yang kalian lihat di halaman 107, tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi untuk memudahkan kita dalam memahami informasi. Dalam tabel terdapat kolom, baris, dan sel. Bisa kalian lihat contoh gambarnya di halaman 107 atau bisa melihat di Microsoft Word yang telah Bapak share. Di sini, kalau kalian lihat di Microsoft Word, pada tabel ini terdapat 3 kolom. Di sini 1, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kolom pertama terdiri dari di sini ada 2 sel. Nah, nih, kolom pertama ini dari sel atas sampai sel bawah, yaitu sel kuning dan sel biru. Lalu kolom kedua ini dari atas, dari sini sampai ke bawah sini, berarti sel merah dan sel abu-abu. Dan yang terakhir kolom ketiga, nah, dari atas sampai ke bawah sel hijau sampai sel ungu. Lalu terdapat 2 baris. Nah, ini baris dari sini, dari kiri ke kanan, terus sampai ke kanan ini. Nah, ini satu baris. Jadi baris pertama itu terdiri dari sel kuning sampai sel hijau. Sedangkan baris kedua, ini baris kedua, terdiri dari sel biru sampai sel ungu. Nah, dari kolom dan baris ini terdapat ada 6 sel. Nih, sel ini kotak-kotak kecil yang membuat sebuah tabel. Yaitu ini sel kuning, sel yang pertama, sel yang kedua yaitu merah, sel ketiga hijau, 4 biru, 5 abu-abu, dan 6 warna ungu. Ini. Oke. Nah, untuk membuat tabel, kalian harus memilih menu insert. Setelah menu insert, cari toolbar table di sini. Nah, diklik di sini. Nah, dalam membuat tabel ada 2. Bisa kalian langsung di kotak-kotak kecil ini atau di insert table. Ya. Kalau yang pertama, yang ini, kalian tinggal tentukan. Kalau ke kanan itu berarti menambahkan kolom, sedangkan kalau ke bawah itu menambahkan baris. Caranya bagaimana? Misalnya bikin kolomnya 3, barisnya 4. Geser sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Baru ke bawah sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Baru diklik. Oke, maka muncul tabel yang berisi kolomnya 3, barisnya 4. Kolom 3, 1, kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Nah, lalu barisnya ada 4. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga,
Oke, cara yang berikutnya adalah menu insert, pilih tabel, tanda panahnya ini, lalu pilih insert tabel. Maka akan muncul kotak dialog di sini, lalu isi number of column, jumlah kolom yang akan dibuat. Misalnya kolomnya maunya jumlahnya 3. Nah, terus number of rows, berarti barisnya ada berapa? 2. Nah, udah ketik 2 di sini baru oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kalian pilih caranya yang mana, maunya yang mana. Mau insert tabel baru pilih yang langsung di sini, atau insert tabel pilih yang insert tabel di sini, isi di kotak dialog ini. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mewarnai tabelnya atau model tabelnya diganti. Nah, caranya bagaimana? Kalian ke menu desain. Harap diketahui, menu desain akan muncul ketika kalian sudah membuat tabelnya. Seperti ini udah terjadi tabelnya. Pilih desain, lalu pilih modelnya, maunya seperti apa. Nah, misalnya mau seperti ini. Oke, bisa juga. Atau saya maunya modelnya tetap, hanya warnanya aja Pak, warna selnya diganti. Bisa. Kalian bisa blok dulu sel yang mau diwarnai, misalnya berdasarkan kolom, baru ganti warnanya. Pilih menu shading. Nah, ini ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, namun yang perlu kalian ketahui, pastikan pada saat kalian memberi warna pada sel ini, kalian harus memastikan bahwa tulisannya tetap kelihatan. Misalnya di sini contoh tulisan. Nah, tetap kelihatan ya. Jangan sampai misalnya di sini warnanya merah, baru tulisannya warnanya merah juga. Nah, maka nanti hasilnya malah tidak kelihatan. Nah, misalnya ini, nah, tidak kelihatan ya. Nah, jadi setelah kalian mewarnai sel, pilih juga warna yang bagus untuk hurufnya agar nanti kelihatan walaupun selnya ada warna. Setelah itu, silakan kalian lihat halaman 110. Nah, di halaman 110, khusus bagian catatan, silakan kalian pelajari juga. Ya, kalian pelajari. Jadi selain kalian tadi tandai di halaman 107, pengertian tabel dan fungsinya, dan terdiri dari apa aja tabel itu, kalian juga tandai halaman 110 bagian catatan. Oke, yang berikutnya, misalnya kalian mau mengganti garis tabelnya, misalnya seperti ini. Ya, kalian blok dulu tabelnya. Nah, di icon ini tanda panah berbentuk tambah. Nah, diklik. Nah, desain akan muncul. Lalu pilih jenis garisnya, misalnya yang ini. Nah, setelah itu klik border painter untuk mematikan fungsi dari toolbar border painter. Seperti yang kalian lihat, masih nyala ya border painternya. Diklik dulu sekali, nah hilang, baru pilih di borders. Nah, kalian bisa pilih, misalnya mau all border, berarti semua garis pada tabel akan berubah, atau mau bagian frame-nya saja, maka pilih outside borders. Demikian demonstrasi dari Bapak. Di halaman 111 itu kalian diminta untuk mempraktekkan membuat tabel dari instruksinya dari halaman 112 sampai halaman 113 ya. Nah, silakan kalian kerjakan dan ikuti sama persis pada buku kalian, yaitu halaman 111 sampai halaman 113, dan kalian kumpulkan
di Google Classroom dan perhatikan baik-baik batas pengumpulan tugasnya. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih. Selamat mengerjakan.